Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fitratur Rahmat dari kelas DI 3G nomor absen 14. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa modifikasi dari website yang telah saya buat. Yang pertama itu terlihat dari sisi kodenya. Nah, untuk sisi kodenya dan struktur projectnya itu saya melakukan perubahan, yaitu menambahkan folder page untuk ini untuk sebagai kumpulan-kumpulan dari kumpulan-kumpulan halaman. Jadi saya bedakan antara komponen dan page. Kemudian saya tambahkan utils. Utils ini saya buat file constant itu untuk menyimpan API ID atau API key saya. Karena saya bukan public API atau layanan service public API. Seperti itu. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan dari sisi websitenya terlebih dahulu. Ya, itu dari sisi website. Untuk kemarin kan cuman polosan kan cuman search sama list-listnya resepnya. Nah, untuk pada bagian home ini saya menambahkan sebuah navbar di bagian atas. Nah, jadi navbarnya terdapat 3 menu, yaitu menu home, artikel, dan about. Nah, ini juga termasuk fitur baru saya. Nah, jadi yang di menu home ini saya memodifikasinya itu pertama ini. Jadi saat pertama kali masuk ke halaman atau menuju halaman home itu terdapat loading atau circular progress indicator atau seperti loading ini. Nah, untuk kodenya itu seperti berikut. Itu saya taruh di home.js. Nah, jadi untuk masalah loadingnya itu saya menggunakan state ya, membuat state. Di sini saya membuat state is loading dan set loading. Oh ya, di sini saya seluruhnya project ini menggunakan full functional component atau React hooks. Nah, jadi ini loadingnya tadi ya, is loadingnya saya buat true untuk inisialisasi value-nya. Nah, kemudian untuk menghilangkan loadingnya, untuk menghilangkan loadingnya ini saya set false. Saya set false pada saat setelah menerima data tersebut, data berupa resep-resepnya, kumpulan resepnya itu. Jadi saya set false. Nah, kemudian saya kasih kondisi. Jika loadingnya true, maka muncul loading. Jika false, maka ya muncul halaman-halaman atau komponen-komponennya. Seperti itu. Kemudian untuk sisi di navbarnya ini, nah, agar bisa berubah-berubah atau seperti ini, di sini saya juga menambahkan detail resep. Sebelumnya itu tidak ada, jadi saya tambahkan detail resepnya. Ini menuju halaman detail resep, dimana detail resep ini akan mengload datanya sesuai yang dipilih. Nah, di sini saya menggunakan kinerjanya recruiter DOM itu ya. Nah, oke, jadi saya jelaskan di sini terlebih dahulu. Di sini kan saya punya 3 halaman ya, halaman utama, home, artikel, dan about. Nah, kenapa bisa pindah-pindah ya? Karena saya menggunakan recruiter itu. Saya tambahkan recruiternya itu di app.js. Nah, di app.js ini saya tambahkan recruiternya. Nah, seperti ini. Saya konfigurasi close path name-nya slash itu ke home, kalau path name-nya ke about ya ke about, kalau artikel ya ke artikel, dan seterusnya. Nah, ini untuk detail ya saya tambahi parameter di path-nya ya, titik 2 ID. Nah, untuk detailnya ini seperti ini. Misal tadi kan detail resep ya. Nah, saya tambahkan use param ini untuk mengambil nilai value-nya parameternya yang tadi titik 2 ID. Nah, ini yang ini.
Nah, saya tampilkan buat judulnya. Nah, untuk list ingredientnya atau data-data yang lainnya, itu saya menggunakan passing data. Seperti berikut. Nah, ini saya menggunakan juga recruiter DOM-nya, menggunakan tag link. Nah, di sini saya menggunakan state. Nah, state inilah yang membuat bisa melakukan passing data. Saya mempassing data berupa ingredient length-nya. Saya mengirimkan property receipts yang akan diterima oleh detail receipt ya. Ya ini. Jadi di sini di detail receipt itu harus menggunakan use location juga agar bisa mengambil properti yang telah kita passing sebelumnya. Nah, cara memanggilnya seperti berikut. Location.state. Nah, ini nama propertinya. Seperti itu. Ini saya lakukan looping. Saya akan looping buat ininya, listnya ini. Oke, itu untuk home. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu artikel. Nah, di artikel ini maksudnya saya membuat itu jadi ini kumpulan artikel yang bisa dibuat oleh publik. Nah, jadi publik itu nanti bisa membuat artikel di sini. Bisa menambahkan semisal artikel 1. Nah, maka akan tampil di bawahnya. Nah, kemudian di sini selain saya membuat form, saya juga membuat beberapa button ya. Tadi satunya untuk simpan dan ini untuk reset. Nah, untuk kodenya tersendiri itu seperti berikut. Untuk kodenya itu di artikel ini. Nah, ini sedikit banyak ya. Nah, ini seperti biasa saya menentukan inisialisasi value-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya mengambil datanya agar bisa menampung datanya value-nya dari inputan. Itu dari sini. Nah, cara mengisinya seperti berikut. Menggunakan property on change. Kemudian kita panggil function kita panggil variable set title-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada ref ya. Ref ini gunanya untuk mengidentifikasi inputan biasanya. Refnya. Nah, ini saya buat sendiri-sendiri aja. Kemudian ada use effect. Ini use effect-nya itu pertama kali dibuka halamannya itu akan menggunakan get article. Nah, get artikelnya itu seperti berikut. Saya di sini menggunakan package Asios sebagai kinerja di API-nya untuk mengambil atau melakukan post, delete, update. Nah, itu saya menggunakan Asios. Kalau Asios menggunakan await ya. Jadi harus diasinkronus dulu functionnya. Nah, seperti itu. Untuk add datanya juga sama. Di sini saya mendeklarasikan data untuk mempassing ke bodinya. Kan di post ini ada parameter body ya. Bodinya saya passing. Dan saya buat responnya seperti apa. Kalau error apa, kalau berhasil atau sukses seperti apa. Untuk delete-nya juga sama. Resetnya juga sama. Saya menggunakan arrow function atau function. Nah, kemudian itu seperti ini dipassing ya. Kalau misalnya reset tadi di on click-nya itu function resetnya dipanggil. Kemudian di artikel komponen ini saya melakukan passing juga ya, passing propertinya. Nah, seperti ini. Nah, saya mempassing fungsinya juga seperti delete artikel ini saya mempassingnya agar dapat ID dari ID resepnya. Nah, seperti itu.
Nah, di sini juga bisa melakukan melihat detail artikelnya, dan juga melakukan hapus data. Nah, seperti itu. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu about. Ya, untuk about ini ya seperti biasa saya menampilkan about artikel. Nantinya akan saya tampilkan sebagai informasi dari websitenya seperti tentang website ini. Untuk sementara saya karena masih dalam tahapan development, saya buat dummy-nya menggunakan lorem ipsum terlebih dahulu. Jadi seperti itu modifikasi yang saya buat. Jadi saya menambahkan beberapa fitur yang baru seperti artikel ya. Kemudian ada navbarnya. Di sini ada button detail receipt-nya. Kemudian saya menggunakan recruiter juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bagian kodenya juga saya melakukan perubahan juga. Dan di sini saya juga struktur foldernya juga saya rapikan biar enak saat melakukan development websitenya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.